Halo semuanya, selamat datang di Lubricant Talks. Dalam serangkaian seri talk sebagai sarana berbagi pengetahuan tentang pelumas dalam berbagai kondisi mesin di pabrikan, di tambang, power generator, dan juga otomotif. Senang sekali saya Mangi Vera Chong bisa berjumpa dengan Anda semua di episode kali ini. Dan kali ini kita pastinya akan mengupas, akan mengulik satu-satu materi yang sangat menarik. Dan pastinya Bapak Ibu juga tahu setiap mesin yang bekerja, baik mesin kecil ataupun besar, pastinya memerlukan energi dan juga pelumasan. Dan agar mesin dapat bekerja dengan sumber daya yang efisien dan hasil yang optimal, maka diperlukan pemilihan pelumasan yang tepat sesuai kebutuhan mesin dan aplikasinya maupun kondisi di lingkungan. Pemilihan pelumasan yang tepat itulah yang biasanya disebut dengan precision lubrication. Tepat jenis, tepat viskositas, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat lainnya. Dan agar mendapat pencerahan yang luar biasa, sudah hadir bersama saya di studio hari ini. Beliau adalah Bapak Christophorus Alfa Widiatmoko atau yang akrab disapa sebagai Pak Alfa. Beliau adalah Engineering Services Manager PT ExxonMobil Lubricants Indonesia. Halo Pak Alfa, apa kabar? Halo Mangi, sehat? Sehat ya, kabarnya luar biasa hari ini. Luar biasa. Terima kasih sudah mau hadir dan sudah mau berbincang-bincang sama kita semua di hari ini. Nah, Pak Alfa, hari ini kan kita akan membahas satu topik yang menarik ya Pak Alfa, di mana topik kita hari ini adalah Precision Lubrication Unlocking Equipment Efficiency with the Right Oil. Gimana, udah siap nih kita mau membahas hal-hal yang menarik hari ini Pak Alfa? Boleh Mangi? Oke, nah mungkin untuk memulai ya diskusi kita di hari ini, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Sebenarnya secara mendasar ini pengertian dari precision lubrication itu apa sih Pak Alfa? Ya, jadi kalau sesuai tadi ya pertanyaannya apa sih precision lubrication gitu ya. Jadi kalau precision lubrication ini bagaimana kita atau pendekatan apa yang kita pilih untuk memastikan pelumas yang digunakan sesuai jenisnya, sesuai jumlahnya, sesuai lokasinya dan waktunya. Jadi konsep ini yang sangat penting terkait precision lubrication. Seperti itu Mangi. Oke, kenapa sih Pak ini penting sekali? Ya, jadi kalau kita bicara terkait equipment, kenapa itu penting? Yang utama pasti terkait viskositas ya. Kalau kita menggunakan viskositas yang kurang tepat, itu bisa mengganggu kinerja dari equipment tersebut. Oke. Nah, efeknya apa sih kalau kita salah memilih gitu ya? Yang pertama bisa jadi usia pelumasnya sangat pendek, atau bisa juga secara equipment itu terjadi breakdown. Breakdown itu kegagalan gitu ya bahasa umumnya ya. Nah, yang terakhir juga bisa mengganggu produktivitas. Jadi karena tingginya breakdown, mesin itu sering berhenti, produksinya juga akan sedikit outputnya. Seperti itu. Lama-lama bisa menyebabkan kerusakan juga pada equipmentnya nggak Pak kalau seperti itu? Betul. Bisa ya, bisa berakibat fatal ya Pak ya? Betul. Nah, kemudian tadi Pak Alfa sempat menyebutkan soal jenis, jumlah, dan waktu yang tepat ya. Itu maksudnya apa sih Pak? Ya, jadi dengan memilih jenis, jumlah, dan waktu yang tepat, itu kita bisa menjaga performa equipment kita untuk bekerja dengan optimum, seperti itu. Nah, penjelasannya mungkin ya, kalau kita bicara terkait jenis pelumas ini ada pelumas mineral dan sintetik. Itu yang membedakan dari sisi base oilnya. Nah, jadi apa sih base oil itu? Base oil itu adalah bahan dasar yang digunakan untuk pelumas. Nah, bedanya kalau untuk jenis pelumas sintetik, itu molekul-molekulnya itu lebih seragam. Tapi kalau mineral dia bentuk molekulnya itu berbeda-beda. Nah, itu impact-nya kemana? Bisa ke bagaimana dia bertahan terhadap friction atau dia mengurangi friction. Yang kedua menjaga stabilitas temperatur atau thermal stability-nya. Itu dari sisi jenis. Nah, yang kedua terkait tadi jumlah ya. Kalau kita bicara terkait jumlah, ini biasanya kita bicara terkait grease gitu ya. Nah, ketika jumlah grease-nya itu terlalu banyak, itu si bearing ini kita asumsikan grease itu kan semacam spon yang di dalamnya itu ada sabunnya gitu ya. Nah, kerjanya grease itu kan ketika dia dimasukkan ke dalam bearing, si sabunnya ini atau oli yang di dalam
thickenernya ini dia akan keluar. Mm-mm. Nah, ketika dia terlalu banyak, dia itu nggak ada ruang buat keluar. Impact-nya apa? Jadi ya frictionnya itu Oke. tidak dapat di-reduce dengan si pelumas. Mhm. Seperti itu. Itu kalau over lubrication, Oke. sisi jumlah. Nah, yang terakhir terkait waktu ya. Waktu. Jadi kalau waktunya kita terlalu panjang, katakanlah melakukan pergantian pelumas, Terlalu lama gitu. terlalu lama. Oh, oke. Nah, bisa jadi karena juga beberapa pengalaman yang saya temui di lapangan, ada yang oli itu digunakan sampai 4 tahun, 5 tahun, Oh. tetapi tidak pernah dilakukan use analysis. Oke. Nah, itu impact-nya mesin itu beroperasi dengan kondisi pelumas yang sudah kurang baik. Ya, paling gampang kalau kita sehari-hari gitu ya, di kendaraan pribadi kita lah ya. Mungkin biasanya saran dari kalau kita baca di buku manualnya, saran dari pembuat mobil tersebut mengatakan oli sebaiknya diganti per katakanlah 5.000 kilometer gitu ya. Iya, iya. Nah, kita menggantinya per 10.000. Nah, itu Kayak enak dong mobilnya ya. Berat gitu ya. otomatis bisa berat. Yang paling bahaya ya mesin kita ini ya tidak terlindungi. Seperti itu. Sama lah ya Pak sebenarnya gambarannya ya. Ya, seperti itu. Oke, kalau mungkin terlalu lama gantinya, jadi maintenance-nya terlalu lama bisa menyebabkan mungkin kefatalan nanti ujungnya. Ya, biasanya ingin menghematnya dari penggunaan olinya Iya, betul. diminimalisir dengan diperpanjang periode penggantiannya, tapi yang tidak disadari itu malah equipment-nya atau mesinnya ini yang dikorbankan, yang justru biayanya itu kalau dilakukan perbaikan lebih besar sih. Oke, malah jadi bengkak di akhir ya Pak ya. Betul, Oke, nah kemudian tadi kan soal precision lubrication ini erat kaitannya dengan yang namanya predictive maintenance ya Pak ya. Itu sebenarnya apa sih predictive maintenance dan kemudian kenapa sangat relate sama precision lubrications? Ya, jadi kalau tadi kita udah bisa menentukan bagaimana memilih jenis yang tepat, lalu juga jumlah dan waktu yang tepat, kita juga punya teknologi pengujian pelumas gitu ya, namanya use oil analysis. Dan juga saat ini sudah mulai banyak oil condition monitoring, itu berupa sensor yang bisa ditempatkan di peralatan di pabrik gitu ya, atau di industrial. Nah, dia bisa mendeteksi bagaimana kondisi oil tersebut. Nah, kondisi oil ini sebenarnya menggambarkan kondisi di equipment. Jadi kalau sudah mulai ada tanda-tanda kegagalan, si sensor ini bisa mendeteksi dan memberikan report. Nah, itu akan membantu tim maintenance untuk melakukan predictive maintenance. Oke, ya. Ini juga kemarin sempat dibahas ya di episode yang sebelumnya. Nah, tapi kemudian Pak Alfa ini sebenarnya gimana sih peran pelumas ya untuk mengurangi gesekan dan juga untuk mengontrol keausan pada alat-alat berat kita katakan lah. Oke, ya jadi pada dasarnya ya, fungsinya pelumasan itu kan yang paling utama itu memang dia mereduksi friction. Friction itu gesekan ya, gesekan antara dua buah bidang. Itu bisa jadi logam dengan logam atau logam dengan non-logam seperti itu. Nah, dengan adanya dua permukaan yang bergerak tersebut, pelumas itu hadir di antaranya. Jadi fungsi dia itu supaya kedua bidang ini tidak kontak. Oke. Bisa dibayangkan kalau tidak ada pelumasnya, yang kontak ini kan kedua bidang tersebut. Nah, dengan kontaknya kedua bidang tersebut, menyebabkan lama-lama salah satu bidang pasti tergerus. Betul. Nah, ketika satu sudah tergerus, ya tinggal menunggu waktu sampai kegagalan mesin itu terjadi. Seperti itu. Oke, kemudian soal pelumasan ini juga erat kaitannya dengan yang namanya korosi ya Pak ya? Ya. Sebenarnya itu apa sih korosi Pak? Ya. Jadi kalau korosi, tadi fungsi pertama dari pelumasan itu kan terkait mereduksi friction. Yang kedua ini terkait korosi itu kalau bahasa yang awam kita dengar itu bahasa gampangnya, karat, ya. Jadi ketika ketidakadaan pelumas di situ, di bidang atau di komponen logam yang bergesekan tersebut, itu akan mulai memunculkan karat. Oh gitu. Mungkin kalau kita lihat yang paling gampang di kondisi engine ya, engine kendaraan kita itu kalau kita biarkan dia nggak berjalan dalam waktu lama dan secara kelembapan masuk ke situ, kondisi
bagian-bagian engine tersebut yang sudah tidak terlumasi dengan pelumas itu akan mulai muncul bercak. Oh, Jadi oke. karena adanya oksidasi, oksidasi tersebut memunculkan bintik-bintik karat atau sifat korosifnya itu terjadi sehingga lama-lama semakin menyebar seperti itu. Oke, tapi biasanya nih Pak, dari pertama kali kita menggunakan alat lah kita katakan, kemudian sampai akhirnya muncul korosi ini berapa lama dalam catatan kalau pelumas yang kita pakai atau kita gunakan tidak tepat? Oke, jadi kalau kita kurang tepat menggunakannya, memang cukup sulit ya kalau ditanya berapa lama. Tetapi yang perlu kita perhatikan itu bagaimana sih kondisi lingkungannya. Apakah kering atau humidity-nya tinggi. Oh, biasanya yang gampang membuat korosi yang keadaan lingkungannya seperti apa? Yang basah. Yang basah, Betul. oke. Jadi kalau basah, nah musuhnya oli itu kan sebenarnya kan air ya. Oli itu kan sebenarnya harus kering dan bersih. Ketika oli itu tidak kering, ada kandungan airnya. Nah, kandungan air ini bisa saja nanti terjebak di bagian-bagian komponen tersebut. Oke. Dan ketika mesin itu tidak dijalankan dalam waktu yang cukup panjang, air yang tadi terkandung di oli itu bisa hinggap di permukaan equipment tersebut sehingga lama-lama akan muncul karat. Muncul korosi itulah ya. Oke, jadi memang harus diperhatikan betul juga soal lingkungannya ya Pak ya. Betul. Oke, nah kemudian kalau kita memilih pelumas yang tepat itu bisa berkaitan dengan efisiensi energi juga katanya ya Pak ya. Yeah. Itu apa sih artinya Pak? Oke, jadi kalau terkait dengan efisiensi energi itu ya, cara gampangnya begini. Kalau kita punya gambaran, kita punya satu equipment, kita punya gearbox lah ya. Gearbox ini bahasa awamnya itu kotak berisi roda gigi gitu ya. Oke. Nah, gearbox ini biasanya diputar oleh elektrik motor. Oke. Nah, ketika si gearbox ini bekerja dengan kondisi berat, bebannya berat, berarti tenaga yang dibutuhkan oleh motor ini akan lebih besar. Nah, fungsi pelumas di dalam gearbox tersebut itu salah satunya menurunkan friction. Nah, ketika si friction ini bisa diminimalisir, otomatis kerja dari elektrik motor tersebut bisa lebih ringan. Nah, kerja elektrik motor yang lebih ringan bisa menyebabkan turunnya konsumsi energi listrik yang digunakan. Seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Nah, memang bisa penghematan energinya itu bisa sampai berapa persen Pak kalau kita memilih pelumas yang tepat? Kira-kira aja gambarannya. Ya, kalau dari case-case yang selama ini kita jalani gitu ya, itu kisaran 3-5% penghematan itu masih memungkinkan untuk didapat. 3-5% ya, tapi itu juga sudah lumayan dong ya Pak ya? Ya, terutama kalau motor-motor yang digunakan itu dengan power atau daya yang besar. Mungkin misalkan ada power dengan 750 kW, nah itu tinggal dikalikan saja. 750 kW dikalikan contoh 3% ya. 3% dikalikan berapa lama durasi dia running, dikalikan dengan kWh-nya. Nah, itu bisa jadi dengan switching dari produk mineral ke sintetis, selisih harganya itu masih lebih kecil dibandingkan penurunan konsumsi energi listrik tersebut. Oke, jadi dari efisiensi energi bisa jadi penghematan atau efisiensi biaya juga di akhirnya ya Pak ya. Oke, nah sekarang saya mau bahas soal viskositas nih Pak Alfa. Bisa jelasin nggak sebenarnya gimana sih pemilihan viskositas ini bisa mempengaruhi soal energi mesin? Oke, ya. Jadi sebenarnya tadi udah kita spill dikit-dikit gitu Dikit-dikit, ya terkait hubungannya. Nah, kalau kita bicara terkait viskositas, mungkin dari pengertiannya dulu ya. Viskositas itu tuh seberapa cepat sih fluida pelumas ini mengalir gitu ya. Ada viskositas yang rendah, itu biasanya di ISO VG kita menyebutnya ISO VG ini ISO Viscosity Grid. Nah, itu biasanya dimulai dari 32, lalu ada 46, ada 68. Nah, bagaimana sih atau apa sih hubungannya viscosity ini dengan efisiensi energi ya? Saya kasih contoh. Kita punya satu mesin injection molding gitu ya, untuk mencetak packaging plastik. Nah, sebelumnya dia menggunakan oli dengan viskositas 68, ISO VG 68. Nah, tetapi setelah kita cek secara temperatur kerjanya itu, yang disarankan sebenarnya 50 sampai 60.
aktualnya cuman berjalan di 40 sampai 45. Oke. Nah, ketika yang seharusnya ISO VG68 ini di working temperature 50 sampai 60, di running di 40 sampai 45, dia akan lebih kental. Ketika dia lebih kental, pergerakannya itu akan lebih lambat. Lambat. Nah, Ya. pergerakan yang lambat memaksa motor dan pompa hidroliknya itu mendorong lebih kuat supaya alirannya itu tercapai atau flow rate-nya. Nah, dengan adanya tambahan tersebut, otomatis berimpact ke elektrik motor yang menggerakkan pompa. Oh ya, oke. Jadi kita perlu mencermati meskipun viskositasnya yang sudah kita gunakan sesuai dengan yang disarankan oleh manual book atau OEM, tetapi terkadang kita melewatkan dari sisi temperatur kerja aktualnya. Itu yang perlu kita konfirmasi kembali. Oke, harus dicek juga ya Pak ya. Betul. Oke, nah tapi mungkin penyebab oli atau pelumas itu bisa encer, bisa kental itu apa sih Pak? Ya, jadi oli bisa encer, bisa kental. Yang pertama ya dari proses blendingnya ya. Itu kalau dari bawaan awal. Tapi kalau bagaimana dia bisa berubah di tengah-tengah, Nah ya itu. itu biasanya dipengaruhi oleh temperatur atau temperatur. suhu. Betul. Oke. Jadi semakin tinggi temperatur, viskositas itu akan perlahan-lahan turun. Oh, jadi kalau misalnya suhunya terlalu panas berarti dia akan encer gitu. Betul. Kalau suhunya terlalu dingin ya dia akan mengental ya, kira-kira seperti itu ya. Ya. Oh, oke. Tapi biasanya apa sih kesalahan umum yang terjadi dalam pemilihan viskositas dan juga dampaknya terhadap performa peralatan itu nanti bisa kenapa, bisa gimana itu Pak? Oke. Jadi umumnya kalau kesalahan umum yang sering terjadi itu biasanya pemilihan viskositasnya. Contoh, kita punya case ada customer yang dia nggak pengen punya terlalu banyak jenis oli ya. Dia pengen untuk gearbox semuanya pakai ISO VG-nya itu 320. Nah, tetapi ada satu mesin yang secara beban dia itu lebih besar dibandingkan gearbox yang lain. Dan rekomendasinya itu sebenarnya ISO VG-nya itu 460. Nah, setelah dipaksakan, karena tadi pemilihan viskositasnya itu kurang, impact-nya itu gear-nya itu secara perlahan mulai rontok. Oh. Nah, itu kita temukan dari pengujian use oil analysis. Itu bisa dilihat kandungan Vero dan CU-nya. Sering berjalannya waktu mulai trennya itu meningkat. Oke. Dari kesalahan viskositas. Yang kedua, kalau kita bicara terkait bearing, over lubrication. Biasanya yang sering terjadi. Jadi, teman-teman di lapangan ini terkadang dalam memberikan grease, itu yang penting banyak. Nah, tapi tanpa disadari, terlalu banyak grease yang dimasukkan tersebut malah menyebabkan yang tadinya fungsi grease ini untuk melepaskan oli pada saat bearing itu running, sehingga olinya bisa melumasi, ini malah menjadi tidak bisa keluar. Jadi tidak bisa melumasi bearing yang sedang beroperasi. Banyak juga ya yang over lubrication gitu Pak? Ya, ini banyak cukup banyak kita temukan. Oh, saya pikir selama ini banyaknya tuh under. Ternyata over juga ada. Over juga, malah juga. lebih banyak over. Oh gitu, oke. Nah kemudian Pak, ada apa lagi yang mungkin bisa berpengaruh nih terhadap performa peralatan kalau kita salah memilih viskositas tadi? Tadi udah ada over lubrication, under lubrication, mungkin ada lagi yang bisa dijelaskan? Ya, sama yang terkadang kita lupa itu kita mengabaikan kondisi operasi. Jadi kita tidak mempertimbangkan suhu pada saat equipment tersebut running atau kecepatan equipment tersebut dan juga beban. Terkadang di awal setup kita men-setting katakanlah speednya itu di 1500. Pada saat naik ke 2000 atau 2500 kita lupa untuk memilih kembali viskositas yang tepat. Oke. Jadi bisa menyebabkan ya. Jadi ketika mesin itu terlalu cepat tapi viskositasnya tidak dirubah, itu bisa jadi dia malah bebannya itu akan naik. Oh gitu. Ya. Oke, jadi perlu dan penting sekali memilih viskositas yang tepat sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing, kira-kira seperti itu ya Pak ya? Betul. Nah tapi Pak Alfa, ada nggak sih contoh nyata di sektor general manufaktur ya ketika memilih viskositas yang tepat, akhirnya ini bisa memberikan penghematan energi? Iya, jadi kebetulan juga pengalaman kita di lapangan ini kan cukup banyak yang
menemukan case-case seperti ini gitu ya. Jadi ada case, saya kasih contoh lah. Itu ada customer yang sebelumnya itu dia menggunakan pelumas mineral. Oke. Setiap 6 bulan sekali itu dia ganti olinya. Oke, 6 bulan sekali. Ya, 6 bulan sekali dia ganti. Nah, setelah beralih ke pelumas dengan base oil sintetik, Oke. itu setelah kita bantu juga dengan use oil analysis, itu kita bisa melihat dalam waktu 6 bulan ini kondisinya itu masih bagus. Jadi tidak perlu diganti. Oke. Akhirnya kita teruskan dan tercapai di 2 tahun. Wah. Itu contoh penghematan gitu ya. Itu untuk di sisi gearbox. Ada juga di aplikasi hidrolik. Itu kita pernah melakukan juga. Kita ambil data penggunaan konsumsi energi listriknya. Kita punya alatnya, power logger. Yang tadinya itu dengan pelumas mineral dari kompetitor kita. Setelah kita coba menggunakan produk mobil, itu bisa mendapatkan saving di 3,6 sampai 6%. Oke, lumayan ya. Oke. Jadi banyak sekali sebenarnya keuntungannya ya, Pak ya. Iya, betul. Ya, oke. Nah, itu dia mungkin pembahasan mengenai viskositas nih Bapak Ibu. Nah, sekarang saya mau loncat nih, mau membahas mengenai interval lubrikasi Pak Alfa. Ini yang banyak dibahas atau ditanyakan juga sebenarnya sama Bapak Ibu di rumah begitu ya. Nah, sebenarnya bagaimana sih menentukan interval lubrikasi yang optimal untuk berbagai jenis mesin? Oke. Jadi ini pertanyaan yang tricky gitu. Tricky ya. Tricky-nya kenapa sih? Ya karena di satu sisi interval terlalu pendek otomatis pemborosan. Tapi kita seneng ya sebagai supplier pelumas gitu ya. Enggak, itu bercanda ya, intermezzo. Ya jadi untuk interval lubrikasi sebenarnya ada beberapa parameter yang perlu kita perhatikan. Yang pertama terkait lingkungan kerjanya atau working condition-nya ya, yang bisa kita sebut. Contoh ketika areanya itu berdebu, lembab, dan juga temperatur kerjanya itu ekstrim, ini memang menggunakan rata-rata interval pelumasannya itu yang lebih singkat. Karena apa? Karena yang pertama, kalau tadi berdebu, itu ada potensi tingginya kontaminasi yang mencemari atau mengkontaminasi si oli tersebut. Nah, oli yang sudah tidak bersih, itu performanya akan berkurang. Otomatis kalau tidak segera diganti, yang kena ujung-ujungnya ke equipment yang harganya jauh lebih mahal tersebut. Itu dari sisi lingkungan. Kita juga perlu lihat dari sisi kecepatan atau speed-nya ya. Kalau speed-nya itu umumnya itu cepat, biasanya itu membutuhkan pelumas yang ISO/VG-nya itu rendah. Nah, ISO/VG yang rendah ini kalau terus-terusan digunakan dan temperaturnya itu tinggi, lama-lama dia teroksidasi. Oksidasi ini akan membuat sistem pelumasan tersebut berkurang. Impact-nya lagi-lagi ke performa. Jadi ketika oksidasinya sudah tinggi, ini biasanya kita bisa lihat dari sisi warna ya. Meskipun warna itu parameter atau deteksi awal lah ya, tetap kita sebaiknya buktikan dengan pengujian di laboratorium. Memang biasanya warnanya seperti apa, Pak? Biasanya itu awalnya itu kan masih bening gitu, bening, clear, atau bahkan ada yang transparan. Lama-lama itu kekuningan, kalau sudah parah itu jadi emas atau hitam bahkan. Oh, berarti kalau udah kuning udah harus hati-hati gitu ya? Ya, udah semakin gelap lah. Semakin gelap, oke. Kemudian, Pak, ada apa lagi yang mungkin tadi sudah dijelaskan, ada kecepatan dan beban ya, kemudian ada lingkungan kerja, apa lagi nih yang berpengaruh? Nah, yang terakhir terkait jenis pelumasnya. Kita juga perlu tahu apakah pelumas yang kita gunakan ini jenisnya ini mineral atau sintetik. Ketika kita menggunakan pelumas jenis mineral, tentu saja target oil life-nya itu tidak bisa sepanjang pelumas sintetik. Karena tadi secara performa, ketahanan terhadap temperatur dan juga ketahanan terhadap oksidasinya si pelumas sintetik ini akan lebih baik. Oke, tapi kenapa akhirnya oli sintetis ini biasanya umurnya lebih panjang ya dari oli mineral? Kenapa itu, Pak? Jadi ketika kita menggunakan pelumas sintetik, itu dia ketahanan oksidasinya itu lebih baik. Lebih oke. Jadi contoh, ada pelumas mineral dan pelumas sintetik. Ketika dia dipaparkan oleh oksigen, itu laju oksidasinya itu akan lebih cepat yang mineral bereaksinya. Nah, ketika oksidasinya sudah mulai semakin tinggi, itu dia akan menyebabkan
gimana ya, saya kasih analogi aja gitu Ya, ya. boleh Pak. Jadi oli mineral yang udah teroksidasi ini dia makin malas-malasan untuk ngelubrikasi dua Oh, bidang yang kontak. oke. Jadi ya biasanya katakanlah kalau kita bayangin gitu ya, ini satu bidang supaya dia terlumasi, kita bayangin ngepel gitu ya. Ngepel itu kalau masih baru dia rajin nih. Ya. Setiap pagi dia ngepel, siang dia ngepel, malam dia ngepel. Nah kalau udah mulai teroksidasi, si pelumas mineralnya nih dia ngepel cuman pagi doang. Jadi lama-lama itu Performanya menurun ya. performanya menurun. Itu analogi aja ya, saya coba ya, cariin oke. analoginya ya. Berarti tapi kalau mesin yang kecepatannya tinggi, bebannya tinggi atau berat itu harus sering ganti pelumas nggak sih Pak? Ya, Lebih sering gitu? sebenarnya case by case ya. Hah? Kalau memang secara parameter kerjanya itu dijaga atau dikontrol dengan baik, itu umur pelumasannya pun bisa panjang. Jadi contoh, kalau kita bicara terkait gearbox ya. Gearbox itu umumnya itu speednya itu dia rendah, tapi bebannya tinggi. Nah, ketika dia bisa menjaga secara temperatur kerjanya itu tidak terlalu tinggi, itu pelumas itu kalau kita ambil sampel secara berkala, kita lihat Oke. masih ada yang bisa bertahan sampai 2-3 tahun untuk pelumas mineral bahkan. Oke. Nah, bisa kita bayangin kalau pakai sintetik berarti bisa lebih panjang lagi dong. Mungkin bisa 5, 6, atau bahkan 10 tahun mungkin ya. Jadi lebih hemat biaya ya Pak pada akhirnya ya Pak ya. Betul. Oke, nah mungkin tadi di awal kita juga sudah sempat membahas ini yang namanya precision lubrication dengan strategi predictive maintenance ya Pak. Tapi mungkin bisa ditambahkan hal-hal yang lebih informatif lagi, yang lebih bisa memberikan insight baru kepada Bapak Ibu nih Pak. Ya, oke. Jadi kalau tadi terkait precision lubrication adalah bagian penting dari predictive maintenance karena keduanya ini berbasis dari data dan kondisi aktual si mesin itu sendiri. Jadi dengan pelumasan tadi yang tepat, itu harapannya resiko kausannya itu menjadi berkurang. Nah, berkurangnya resiko kausan ini juga dibantu oleh data yang kita dapatkan dari hasil monitoring. Monitoringnya dari mana? Dari sensor-sensor atau analisa pelumas yang bisa kita dapatkan. Nah, kalau dari mobil, kita menyediakan layanan service dari engineering service itu berupa use oil analysis. Jadi kita punya lab, di Indonesia kita ada lab, kita bisa mengirim sampel oli tersebut untuk dilihat tren apa saja sih yang terkandung dari oli tersebut yang menggambarkan kondisi peralatan. Nah, harapannya kalau kita sudah bisa melakukan aktivitas ini secara terjadwal, itu kita bisa membantu rekan-rekan user atau customer kita itu untuk menentukan kapan sih mereka perlu melakukan predictive maintenance atau preventive maintenance berdasarkan data tersebut. Oke, nah tadi ada predictive maintenance, ada preventive maintenance. Kalau preventive maintenance itu apa berarti Pak? Jadi kalau sesuai pengertian gitu ya, prediktif itu kita bisa memprediksi. Kalau preventif kita baru mencegah ya. Jadi prediktif ini akan lebih besar lagi skopnya. Karena untuk bisa memprediksi, paling tidak kita juga perlu untuk melakukan pencegahan ya. Oke. Nah, tapi kemudian untuk saat ini teknologi apa sih yang paling sering digunakan untuk memonitor kondisi-kondisi pelumas dan juga tentunya untuk mendukung pemeliharaan yang prediktif? Ya, kalau untuk yang terkini ya, tapi memang kalau di Indonesia mungkin masih kurang familiar gitu ya. Itu yang saat ini sudah mulai berkembang itu namanya Oil Condition Monitoring Sensor, atau biasanya kita dengarnya OCM. Nah, sensornya ini bisa dipasang di equipment untuk mendeteksi, jadi dia akan dilalui oleh si oli tersebut. Nah, jadi dia keluarnya itu real time. Mungkin di beberapa perusahaan sudah ada yang menggunakan, tapi belum terlalu banyak kalau di Indonesia ya. Alasannya apa ya Pak di Indonesia belum terlalu banyak yang menggunakan? Mungkin biasanya mungkin terkait harganya mahal atau apa? Investment di awal, dan juga mungkin belum mengetahui impact-nya atau benefit yang didapatkan. Nah, jadi memang perlu waktu untuk kita mengedukasi teman-teman di lapangan mungkin ya. Itu juga sedikit demi sedikit kita coba sampaikan. Jadi sebenarnya dengan kita memiliki alat ini, sensor ini, itu sebenarnya sangat membantu tim maintenance. Itu juga
kalau yang sudah banyak digunakan ya seperti vibration analysis atau infrared thermography. Itu untuk tadi vibration analysis untuk mendeteksi apakah ada abnormality dari sisi getaran ya. Oke. Seperti itu. Dan juga kalau infrared thermography ini untuk mendeteksi perubahan temperatur. Ketika spike, tiba-tiba temperaturnya itu meningkat signifikan, itu juga bisa menjadi alarm awal gitu ya. Dan juga yang sudah kita jalani selama ini terkait oil analysis. Itu yang bisa membantu, atau teknologi yang bisa membantu memonitor kondisi pelumas. Oke. Berarti ada 4 teknologi yang biasa digunakan, tapi satu tadi di awal itu memang belum banyak digunakan atau belum familiar di Indonesia. Berarti di Indonesia sendiri ini yang sering digunakan dari 3 tadi ada Vibration analysis. vibration, kemudian ada juga infrared ya, sama oil analysis. Itu yang paling banyak yang mana, Pak? Dan Jadi, kenapa? Ya, memang kita bicaranya ini apa ya, case by case juga ya. Ada beberapa perusahaan yang dia ini sudah memiliki namanya itu reliability. Oke. Jadi kalau reliability biasanya ada yang menghandle terkait vibrasi, ada yang terkait pelumasan. Nah, pelumasan ini biasanya ya jadi satu dengan yang terkait pengecekan temperatur. Karena otomatis kita ngambil sampel oli, kita juga cek temperatur kerjanya ya. Nah, tapi biasanya juga terkait temperatur ini udah banyak sensor-sensor yang dipasang dan dia connect langsung ke control room. Nah, tapi kalau vibrasi, ini biasanya dicek secara berkala. Jadi, aktivitas-aktivitas ini itu sebenarnya berbeda-beda tergantung kebutuhannya. Ada yang kalau mungkin dia secara sensor untuk olinya sendiri, ya karena tadi investmentnya mungkin terlalu besar di awal, jadi menggunakannya yang diambil secara manual, dikirimkan ke lab. Nah, tapi kalau untuk vibrasi dan juga untuk infrared thermography ini terkait sensor temperatur, biasanya sudah ada yang dia terpasang di mesin. Oke. Nah, kemudian saya juga ingin bertanya nih Pak soal perbedaan-perbedaan pelumas yang ada di market saat ini. Mungkin salah satunya ini bisa dijelaskan juga nih perbedaan utama antara mobil SHC synthetic lubricants dengan oli konvensional lainnya tuh sebenarnya apa aja sih Pak? Ya, jadi kita dari mobil Rubicon, kita memiliki pelumas sintetis. Biasanya kita menyebutnya mobil SHC series ya. Itu ada yang 600 series dan juga ada yang SHC Gear series. Nah, di sini kalau perbedaan secara teoretikalnya itu, perbedaannya itu dari molekul yang digunakan. Jadi, kalau untuk dari sisi molekul pelumas sintetik, itu umumnya lebih seragam. Kalau untuk yang mineral, itu biasanya dia tidak seragam. Nah, jadi impact-nya apa sih? Impact-nya kalau terhadap performance ya. Kalau di performance, kita bisa lihat yang pertama, dari stabilitas thermal dan juga oksidasinya itu lebih tinggi ketahanannya untuk yang pelumas sintetik. Jadi tadi kan kata-katanya kata-kata yang ngambang gitu ya. Nah, kalau kata-kata yang bisa lebih kita pahami itu terhadap suhu lah, temperatur. Jadi kalau suhunya itu lebih ekstrim, itu performance-nya si pelumas sintetik kita akan lebih baik dibandingkan yang mineral. Dan juga dari sisi ketahanan oksidasi tadi, dan sehingga impact-nya itu terhadap umur pelumasnya itu sendiri. Kemudian mungkin ada apa lagi Pak perbedaan-perbedaannya Pak? Nah, tadi dari sisi thermal stability dan oxidation stability, lalu ada juga terkait energy efficiency. Tadi yang seperti kita sudah bahas, energy efisiensinya akan lebih baik karena internal friction-nya itu bisa di-reduce dan secara penurunan viskositasnya itu lebih stabil. Dan juga terkait oli mineral ini biasanya karena variasi molekulnya itu lebih besar sehingga dia akan lebih cepat terdegradasi dan oil drain interval atau periode penggantian pelumasnya ini lebih singkat. Itu yang juga salah satu yang menjadi kelebihan dari sisi pelumas sintetik karena periode penggantiannya lebih panjang, artinya downtime atau waktu stop produksi untuk penggantian oli ini bisa dikurangi dengan ODI atau oil drain interval yang lebih panjang. Memang kalau dibandingkan yang sintetik dengan mineral ini pergantiannya kan lebih lama yang sintetik ya Pak. Perbandingannya berapa Pak?
Mungkin kalau yang mineral ini harus misalnya ya berapa bulan sekali, tapi yang sintetik ini mungkin hitungannya sudah lebih panjang. Ya, itu jadi ada yang 1:4. Contoh sebelumnya dia menggunakan mineral di gearbox, itu 6 bulan sekali dia ganti. Oke. Nah, untuk yang sintetik, setelah ini kebetulan case real juga, itu bisa sampai 2 tahun itu kondisi olinya itu masih baik. Oke, jadi lumayan lama juga ya jaraknya ya, lumayan untuk penghematan juga ya Pak ya. Ya, Meskipun mungkin banyak yang mengatakan oli sintetik ini harganya kan lebih sedikit agak tinggi dibanding mineral, tapi kalau kita hitung untuk jarak pemakaiannya kayaknya sebenarnya sama-sama aja untuk investasinya ya Pak ya. malah lebih hemat. Lebih hemat jatuhnya ya. Memang harus agak besar bayar di awal saja, tapi kan pada akhirnya why not gitu, lebih hemat nih. Iya, oke. Nah, kemudian dalam kondisi ekstrim seperti suhu yang tinggi atau beban yang berat, bagaimana sebenarnya performa pelumas sintetis ini dibandingkan dengan oli-oli mineral lah? Ya. Jadi memang tugas kita ya, kita ini biasanya diberikan tuntutan itu untuk mencari yang namanya suffering point. Suffering point itu atau kesulitan-kesulitan yang dialami atau dirasakan oleh customer kita. Nah, artinya apa? Kita perlu mengetahui area mana sih yang kritikal bagi customer kita. Itu bisa jadi dari sisi tadi temperaturnya tinggi atau bebannya tinggi, sehingga kalau proses ini terjadi kegagalan, itu impact-nya itu besar. Nah, jadi memang penggunaan pelumas sintetik ini akan terlihat impact-nya itu di equipment-equipment yang kritikal ini. Jadi tadi kalau suhunya itu tinggi, di mana produk mineral itu tidak bisa bertahan lama, jadi semakin cepat perlu diganti. Nah, untuk sintetik dia akan lebih terlihat performanya. Oke. Itu dari sisi tadi suhu. Ada juga dari sisi beban ya. Tadi kalau bebannya semakin tinggi, si pelumas mineral ini tidak bisa membantu mengurangi frictionnya tersebut. Nah, jadi sekali lagi impact-nya ke umur atau kondisi atau performa si pelumasnya tersebut. Oke, tapi mungkin di lapangan pernah menemukan keluhan apa aja nih Pak terkait dengan penggunaan oli mineral? Ya, jadi pernah ada di satu kompleks perusahaan chemical gitu ya. Perusahaan chemical ini dia itu running 24 jam, 365 hari setahun. Nah, artinya dia berhentinya ini benar-benar diperhitungkan. Nah, pada saat itu dia mengganti pelumasnya itu setiap 6 bulan sekali. Satu kali penggantian itu kisaran 2-4 jam. Nah, ketika dia berhenti otomatis ada output produksi yang hilang gitu ya. Terhenti juga ya. Itu kalau dirupiahkan, dibandingkan dia mengganti dari pelumas mineral ke sintetik, harganya itu jauh melampaui. Kalau dia bisa mendapatkan output tersebut. Nah, jadi setelah kita berikan rekomendasi menggunakan pelumas sintetik tersebut, itu bisa membantu dia mengurangi downtime. Itu dari sisi penghematan yang disebabkan oleh lebih panjangnya usia pelumas. Nah, ada juga yang secara penurunan friction. Jadi di gearbox yang sebelumnya menggunakan mineral, itu kecepatan wear-nya atau kausannya itu lebih tinggi. Jadi contoh, kita bisa lihat dari use analysis, itu per 3 bulan katakanlah kita ambil sampelnya ya. Nah, di 3 bulan sekali itu trennya itu yang pertama itu mungkin kecepatannya itu 5%. Tapi setelah 1 tahun, setelah 4 kali sampel, kenaikannya menjadi 10%, lebih cepat. Nah, jika dibandingkan dengan sintetik, itu setelah 2 tahun pun 5% aja belum. Kalau kita bandingkan secara angka ya. Oke. Berarti benar yang tadi saya bilang dong ya Pak, meskipun mungkin investasinya agak sedikit lebih tinggi di awal, tapi pada akhirnya jauh lebih hemat, lebih efisien kalau kita menggunakan oli sintetik tadi ya Pak ya. Oke, nah kemudian biasanya nih Pak, apakah pelumas sintetis ini selalu menjadi pilihan yang terbaik untuk para customer lah di luar sana, atau mungkin ada situasi-situasi di mana oli konvensional juga sebenarnya lebih cocok? Ya, jadi balik lagi tadi yang seperti saya sampaikan sebelumnya ya. Ketika kita menggunakan pelumas sintetik di peralatan yang kritikal dengan temperatur kerja yang tinggi atau beban yang tinggi, itu impact-nya itu akan lebih
terlihat dibandingkan kalau untuk yang mungkin secara temperatur kerjanya itu dalam kategori normal gitu ya, tidak terlalu tinggi, beban juga tidak terlalu berat, speednya juga tidak terlalu cepat. Nah, jadi ketika kita menggunakan pelumas sintetik malah bisa jadi itu overspec. Seperti itu. Jadi memang kita perlu memilah apakah peralatan kita ini bisa mendapatkan manfaatnya. Seperti itu. Oke. Tapi memang balik lagi berarti harus disesuaikan dengan kebutuhan aja sebenarnya ya Pak ya. Terkait dengan pemilihan pelumas ini ya. Nggak selalu pelumas sintetik itu lebih bagus atau tidak selalu pelumas mineral juga lebih buruk gitu ya Pak. Balik lagi ke sesuai kebutuhan sebenarnya ya. Tergantung case-nya. Oke. Nah kemudian ini kita mau bahas mengenai hal-hal lain. Sebenarnya mungkin bisa diceritakan nggak Pak, ada studi kasus di mana penggunaan pelumas yang tepat meningkatkan keandalan mesin dan mengurangi downtime yang tadi. Ya, jadi mungkin malah tadi pertanyaannya udah sempat saya jawab duluan ya mungkin. Mungkin bisa ditambahkan lagi. Yang case lain, jadi ada terkait kegagalan bearing gitu ya. Kegagalan bearing ini di satu perusahaan dia terjadi setiap rata-rata di 1 tahun sekali dia ganti. Nah penggantian bearing itu kan sebenarnya kan aktivitas yang secara durasi cukup panjang dan juga perlu menyediakan spare part gitu ya. Nah kalau bearingnya itu bearing yang general, tipe umum mungkin tidak masalah. Tapi kalau bearing yang spesial ini kan akan menjadi masalah. Nah jadi ada tambahan biaya di situ. Nah pada saat itu sebelumnya menggunakan pelumas mineral, bearing circulating oil biasa. Setelah itu kita tawarkan dengan mobil SHC 600 series untuk bearing circulating. Setelah 1 tahun kita monitoring, tidak ada tanda-tanda kegagalan. Dari sisi wear, conditionnya, keausannya, itu masih baik. Akhirnya kita monitoring, setelah 1 tahun, kita perpanjang ke 2 tahun, masih bagus, 3 tahun, dan sampai saat ini bearingnya belum ganti, ini udah hampir masuk ke tahun ke-4. Wow, luar biasa ya. Cukup lama juga waktunya ya Pak ya? Oke, nah kalau tadi Bapak sempat membahas juga soal mobil SHC ya, oli sintetiknya. Ini sebenarnya bagaimana sih perusahaan nih bisa menghitung ROI dari investasi pada pelumas premium seperti mobil SHC? Oke, jadi ini memang salah satu tugas kita para engineer. Kita bisa mengkalkulasi ya. Jadi sebelum terutama customer-customer kita yang sudah menggunakan produk dan juga servis dari kami, kita akan membuatkan engineering benefit proposal di awal ya. Nah, engineering benefit proposalnya ini berisi terkait perhitungan. Contoh, sebelumnya yang paling banyak digunakan sebenarnya memang terkait ODI ya. Contoh ODI atau oil drain interval atau penggantian pelumas sebelumnya itu di 1 tahun sekali. Nah, ketika menggunakan pelumas sintetik kita di 3 tahun atau 4 tahun sekali. Di situ kan bisa kita bandingkan ya. Dengan harganya berapa, durasi penggunaannya berapa, pembeliannya berapa kali. Nah, tapi biasanya kalau hanya menggunakan ODI, itu performanya belum kelihatan. Nah, yang perlu kita cek, apakah ketika menggunakan pelumas mineral, itu ada komponen-komponen dari equipment yang secara lifetime-nya itu pendek. Dan setelah diganti itu bisa menjadi lebih panjang. Tadi contoh tadi bearing, setiap 1 tahun sekali ganti. Mungkin kalau cuma 1 nggak terlalu besar gitu ya. Tapi kalau misalkan kita punya 10 bearing, tinggal dikali ya. 10 kali setiap tahun ganti. Dalam 4 tahun kita beli 40 bearing. Kalau pakai yang sintetik, kita beli mungkin 4 tahun juga kita cuma beli spare-nya saja, 10 bearing. Itu kan udah ada biayanya juga ya. Nah, itu parameter-parameter tadi yang kita bantu study. Jadi kita bersama-sama dengan pihak user, otomatis juga data yang kita sampaikan kan sudah kita verifikasi dulu ya. Jadi tidak self-claim bentuknya, tetap kita komunikasikan ke pihak user apakah ini masih make sense. Nah, setelah itu baru kita presentasikan. Dari situ baru kita ketika mendapatkan lampu hijau untuk dieksekusi, akan kita monitoring dan kita buatkan juga nanti engineering benefit reportnya setelah masa monitoringnya ini selesai. Masa monitoringnya itu biasanya berapa lama Pak? Ini bervariasi tadi. Jadi ada yang kalau kita misalnya study energi efisiensi, itu mungkin bisa
selesai dalam waktu 1-2 bulan. Oke. Nah, tapi kalau tadi kita perlu monitoring durasi yang panjang, ya kita perlu lihat. Contoh misalnya kegagalan awalnya itu per 6 bulan. Nah, kita lihat 6 bulan pertama masalah atau enggak. Oh Kalau ya, masih oke. bagus, dilanjutkan mungkin ke 1 tahun atau 2 tahun. Seperti itu. Oke. Nah, mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir di episode kali ini nih Pak. Mungkin bisa dijelaskan juga sama Pak Alfa, sebenarnya langkah pertama yang harus dilakukan oleh perusahaan manufaktur nih yang mungkin ingin beralih ke strategi precision lubrication itu apa aja sih Pak langkahnya? Oke, langkah awal ya. Jadi kalau langkah awal ya otomatis paling tidak disiapkan timnya ya. Timnya siapa sih yang nanti akan menjalankan. Karena ya kalau hanya ingin bergerak ke sana tapi secara tim atau yang akan mengerjakan belum ada tentu akan kesulitan gitu ya. Jadi ketika sudah ada timnya, nah kita juga bisa membantu untuk mengedukasi atau memberikan training kepada tim tersebut. Oke. Nanti tim tersebut bisa mulai dari yang namanya itu plan audit. Jadi disurvei semuanya peralatan yang menggunakan atau yang membutuhkan pelumasan itu di mana saja, saat ini menggunakan pelumas apa, ISO VG berapa, periode penggantiannya berapa lama, dan juga bisa juga ditambahin data-data terkait temperatur atau speed atau rekomendasi dari OEM. Nah dari situ setelah kita audit semuanya kita lihat apakah ada potensi yang perlu di-improve karena belum sesuai. Ya, jadi dari awal bergeraknya dari sana dan juga bisa jadi dengan kondisi normal sebenarnya sudah sesuai. Tapi ternyata ada peningkatan productivity, speednya dipercepat atau loadnya ditingkatkan sehingga sudah tidak sesuai lagi. Nah itulah mengapa audit ini perlu dilakukan secara periodikal. Bisa 1 tahun sekali atau 2 tahun sekali atau setiap ada perubahan. Seperti itu. Oke, jadi langkah pertama yang harus dipersiapkan adalah menyiapkan tim audit. Timnya, betul. Kemudian nanti harus dilakukan secara berkala untuk auditnya ya Pak ya. Baik, itu dia Bapak Ibu terkait dengan pembahasan kita di episode kali ini dengan tema Precision Lubrication, dan semoga saja bisa memberikan insight baru terkait dengan pentingnya pelumasan cerdas dalam menjaga performa mesin. Dan jangan lupa untuk terus ikuti episode berikutnya karena kami masih punya topik-topik menarik lainnya seputar inovasi, efisiensi dan juga solusi pelumasan yang bisa jadi inspirasi untuk pekerjaan Anda. Akhir kata, saya Mangi Vera Chong pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda semua. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Bye-bye.